Halo semuanya, selamat datang di channel Coffee Break. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang sedang mengguncang negara Tiongkok dan bahkan viral ke seluruh dunia. Seorang pria menyamar sebagai wanita, menjerat ribuan pria melalui aplikasi kencan dan diam-diam merekam aksi intim mereka. Dia adalah Sister Hong. Siapa sebenarnya Sister Hong? Apa motif dibalik semua ini? Dan bagaimana kondisi para korban saat ini? Simak baik-baik. Ini adalah kisah nyata skandal seksual paling mengejutkan di tahun 2025. Jadi kasus ini itu terungkap dari sebuah apartemen kecil di distrik Jiangning, kota Nanjing, negara Tiongkok. Pelakunya adalah seorang pria berusia 38 tahun bernama Jiao. Namun di dunia maya, ia ini dikenal dengan nama Sister Hong, seorang janda elegan yang terlihat menarik, hangat, suara lembut, dan penuh pesona. Dengan identitas palsu ini, Jiao aktif di berbagai aplikasi kencan, menargetkan pria dewasa dan muda, baik lajang maupun yang sudah menikah. Modusnya sangat sederhana tetapi licik. Ia mengajak korbannya bertemu secara langsung dan meminta para korban untuk membawa oleh-oleh kecil seperti susu, buah, atau minyak goreng sebagai syarat pertemuan. Setelah itu, hubungan intim pun terjadi di apartemennya. Tapi yang tak diketahui para korban adalah semuanya direkam secara diam-diam oleh Jiao. Sebenarnya Jiao ini memasang kamera tersembunyi di kamarnya. Rekaman-rekaman itu kemudian diunggah ke grup tertutup yang berbayar. Dengan sistem langganan sekitar 150 yuan per bulan atau sekitar Rp330.000. Dan anggota grup bisa mengakses video-video eksklusif tersebut. Jadi jumlah pelanggannya Jiao ini diperkirakan ratusan orang. Dan lebih mengejutkan lagi, Jiao mengklaim telah berhubungan dengan lebih dari 1.600 pria, termasuk diantaranya mahasiswa universitas ternama, pegawai kantoran, pengusaha, bahkan warga negara asing. Ngeri banget gak tuh? Tentu saja jumlah ini masih belum bisa dipastikan keakuratannya. Polisi menduga sebagian besar korban tak berani melapor karena malu. Pada tanggal 5 Juli 2025, pihak berwenang akhirnya menangkap Jiao. Tuduhannya sangat serius. Ia dijerat dengan 2 dakwaan utama. Yang pertama, merekam tanpa izin. Tak hanya itu, pemerintah kota Nanjing juga membuka layanan kesehatan gratis, termasuk tes HIV dan penyakit menular seksual lainnya bagi siapapun yang merasa menjadi korban Jiao. Sayangnya guys, sebagian besar korban tak ingin membuka identitas. Bukan hanya karena malu, tapi juga karena takut dampak sosial dan keluarganya. Beberapa korban yang diwawancara media lokal menyebut mereka merasa dikhianati dan dimanfaatkan. Ada korban yang mengalami gangguan kecemasan berat. Bahkan ada yang kehilangan pekerjaan setelah rekamannya tersebar diam-diam. Seorang psikolog di kota Nanjing menyebutkan, kasus ini itu bisa memicu trauma jangka panjang, baik dari segi identitas, kepercayaan sosial, hingga kesehatan mental sang korban. Akhirnya, setelah Jiao ditangkap, kasus ini langsung menjadi topik nomor 1 di media sosial Tiongkok. Hashtag dari Tiongkok menembus 200 juta tampilan di Weibo hanya dalam beberapa hari. Dan yang mengejutkan, kasus ini malah jadi konten viral. Filter AR wajah Sister Hong muncul di TikTok Cina atau biasa disebut dengan Douyin. Parodi tutorial make up, gaya rambut, hingga iklan wig dengan tagline ingin terlihat seperti Sister Hong. Namun, tak sedikit netizen yang mengecam tren ini. Karena di balik candaan dan meme ada ribuan korban nyata yang menderita. Kasus Sister Hong itu bisa menjadi cermin bahwa di era digital ini privasi adalah sesuatu yang sangat rentan. Dan yang lebih penting, kita perlu terus menumbuhkan kesadaran tentang batasan konsensual dalam hubungan,
baik offline maupun online. Di balik layar, ribuan orang terluka, bukan hanya karena kebohongan, tapi karena sistem yang membiarkan hal ini terjadi terlalu lama. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian pelaku layak dihukum seberat-beratnya? Itulah kisah misterius di balik kasus ini. Dunia memang penuh teka-teki, dan tidak semua kebenaran bisa langsung terlihat di permukaan. Kalau kamu punya teori sendiri atau pernah mendengar kasus serupa, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah kriminal lainnya yang akan kita bahas di video berikutnya. Sampai jumpa di kasus selanjutnya dan ingat, kadang yang tampak biasa bisa menyimpan rahasia paling gelap. Jadi waspadalah.